Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih semua plan Tuhan apapun yang sudah dilakukan. Ya, juga selamat saudara yang sudah hadir, ya diberkati. Saya percaya hari ini setiap kita akan sangat amat diberkati. Siapa yang percaya angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Ya, segera saja kita belajar firman Tuhan saudara. Bersyukur kita masuk 1 bulan saudara. Khotbah-khotbah tentang keuangan. Supaya sungguh-sungguh kita mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Juga khususnya tentang keuangan. Temanya berkat pasti di keadaan yang tidak pasti. Dunia itu makin pasti saudara. Di mana-mana saudara. Keadaan bukan makin baik tapi makin tidak baik. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang membuat sekalipun kita hidup di zaman tidak pasti. Berkat Tuhan pasti. Berkat Tuhan pasti. Berkat Tuhan pasti. Tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, ini sesi keempat saudara, kita sudah belajar 3 sesi. Biar dicari gongnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dibuat saudara berhasil saudara. Siapa yang rindu, siapa yang percaya, ya apa saja yang diperbuat berhasil. Katakan sebelah saudara, apa saja yang kau buat berhasil, dibuat Tuhan berhasil. Ya, luar biasa sekali saudara. Ya, kita akan belajar sesi keempat saudara, yaitu berkat Tuhan dilepaskan atau diberikan ya sementara kita bekerja. Artinya saudara, saat kita bekerjalah, maka berkat Tuhan itu mengalir melalui apa yang kita kerjakan. Saudara, Kejadian 2 ayat 4 dan 5, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, jadi belum ada ya apa-apa, belum ada semak, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, semak belum ada, ya tumbuh-tumbuhan belum ada. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan, semak? Karena Tuhan belum menurunkan hujan di bumi saat itu. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Belum ada orang yang mengelola tanah itu. Jadi saat Tuhan ciptakan ya bumi ini, tanah sudah diberi benih, sudah diberi potensi saudara. Tapi belum ada berkat hujan yang Tuhan berikan. Dan belum ada ya orang yang mengelola tanah itu, maka belum ada apa-apa saudara. Sudah diberikan potensinya, sudah diberikan benihnya, tapi sekali lagi nunggu ada ya orang yang mengajakkannya, ada berkat hujan yang diberikan, barulah akan bertumbuh. Artinya juga sama, kalau Tuhan sudah memberikan janjinya, tahun ini tahun pelipat gandaan yang dahsyat saudara. Dengar saudara, itu kapan berkat itu mengalir? Itu kapan berkat itu terjadi? Saat kita melangkah, saat kita bekerja, saat kita berjuang, maka berkat Tuhan menyertai perjuangan kita. Maka berkat Tuhan datang melalui pekerjaan kita. Maka itu akan menjadi kenyataan. Kalau dibuat mudah lagi saudara, ya janji Tuhan, rencana Tuhan, pelipat gandaan yang dahsyat ini nunggu kita. Kerja, berjuang, bekerja, bahkan bekerja dengan rajin. Berkat Tuhan ya nunggu saat kita melangkah, saat kita berjuang, saat kita sungguh-sungguh kerjakan. Saudara, saat itulah Tuhan akan berkati kita melalui pekerjaan yang kita ya lakukan. Pesan ini otomatis punya pesan, jangan ada yang nganggur, nggak kerja. Jangan ada yang malas kerja tapi malas kerja, 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 bahkan kerja yang rajin. Kerja yang rajin, maka Tuhan senang, maka Tuhan sertai, maka berkat Tuhan akan datang dalam pekerjaan kita. Saya ajak uji diri, masih ada enggak yang nganggur saudara? Kalau ada, hari ini Tuhan sedang berkata pada saudara, ayo kerja. Supaya kau bisa mengalami, ayo kerja. Ayo, jangan malas, kerja sungguh-sungguh.
berjuang sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati sungguh-sungguh. Dan berkat itu akan nyata. Dan saudara akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Kataan sebelah ya, masih nganggur apa sudah kerja? Ayo kerja gitu saudara. Jangan nganggur katanya gitu saudara. Kalau nganggur terus saudara yang nggak bisa. Bagaimana Tuhan berkati nggak melakukan apa-apa. Tuhan selalu berkata Immanuel. Tuhan menyertai. Saat kita bekerjalah Tuhan ikut berkarya. Tuhan ikut berkati saudara. Sehingga bisa mengalami kasih karunia. Selamatkan jiwa juga sama saudara. Kita boleh doa untuk selamatkan jiwa, tambah jiwa. Harus kerja. Kalau kita diam saja ya nggak ada pertambahan. Ya sampai kita melangkah. Sampai kita ngundang orang. Kita bersaksi. Kita bekerja. Ya untuk selamatkan jiwa. Saat itulah pengurapan Tuhan turun. Saat itulah ya Tuhan pakai saudara. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan melalui hidup saudara. Yang pasti pesannya ini sebagai gong karena yang keempat yang terakhir. Ayo kerja. Saat kau melangkah kerjakan termasuk ya pelajaran sesi 1, sesi 2, sesi 3. Saudara lakukan. Saat itulah Tuhan akan berkarya luar biasa. Amin saudara. Nah, selain kerja yang rajin, ditambah lagi saudara, kerja dengan hikmat saudara. Ya baik, kerajinan baik, saudara kerja itu baik sekali. Tapi kalau ditambah dengan kepandaian, ditambah dengan hikmat Tuhan, langkah-langkahnya yang jenius akan punya hasil yang jauh lebih besar. Akan punya hasil yang jauh lebih luar biasa. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus apa? Mempersembahkan tenaga. Kalau saudara punya kapak, kalau zaman dulu ya, makin tumpul, makin sulit. Tenaganya harus ditambah, baru bisa. Ya makin tumpul lagi, ya tenaganya harus ditambah. Tetapi yang terpenting untuk hasil adalah hikmat, saudara. Ya kerja bagus sekali, tapi sekali lagi ditambah hikmat. Ya ada sebuah kisah sebagai contoh. Satu kali orang bekerja di zaman dulu untuk nebang, ya untuk di hutan gitu saudara. Ada satu orang, seorang pekerja, dia rajin sekali, dia kerja. Dia pertama jadi orang yang dikagumi. Dia tiap hari nebangnya luar biasa, saudara, lebih banyak. Tiap hari jam kerjanya juga lebih banyak. Dia lebih rajin, lebih banyak waktunya. Dan lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Hasilnya banyak. Tapi setelah beberapa waktu saudara, hasilnya itu makin turun saudara. Dia kerjanya nggak dikurangi, rajinnya nggak dikurangi. Bahkan dia berusaha nambah. Karena kok hasilnya makin berkurang. Setiap hari hasilnya makin berkurang. Dia berjuang saudara. Tapi turun. Satu kali dipanggil saudara di kantor. Kenapa hasilnya kok makin turun? Dia bekerja. Pak, aku sungguh-sungguh loh. Aku sudah kerahkan segenap kekuatanku loh. Malah aku berjuang lebih. Gak tahu kenapa saudara. Selidik punya selidik. Ternyata kapaknya tidak pernah diasah. Kapaknya dipakai jadi tumpul saudara. Waktu tumpul saudara tadi Amsal berkata harus tambah tenaga baru bisa. Harus kerahkan lagi saudara. Lah dia bekerja rajin. Tapi sayangnya tidak dengan hikmat saudara. Lalu diarahkan sekarang mulai. Ya kapak itu harus diasah tajam. Karena makin tajam maka ya dia akan hasilkan lebih banyak lagi. Diasah, dipakai tapi diasah. Dia dipakai lalu diasah, dipakai lalu diasah. Sejak itu dia menghasilkan jauh lebih banyak. Jadi saya juga ajak setiap saudara perhatikan. Saudara harus kerja, ya harus rajin, itu bagus sekali. Tapi jangan lupa harus mempertajam kepandaian saudara. Harus makin pandai, harus makin berhikmat, harus dengan cara yang lebih baik. Dunia ini majunya dengan pesat sekali saudara. Kalau kita tidak belajar, hanya bisanya itu-itu saja, hanya nggak akan bisa maju. Saudara boleh cari karyawan ya yang rajin, tapi kalau nggak belajar, rajin seperti apapun, statusnya saudara sama saja. Saya pernah dengar sebuah kisah
Kalau nggak salah di salah satu bank terkenal ada seorang dulunya hanya office boy, saudara. Rendah, saudara. Tapi dia rajin, dia rajin, dia rajin. Bahkan seringkali yang lain belum pulang, yang lain sudah pulang, dia tetap tidak pulang, saudara. Bukannya rajin, dia itu mau belajar. Jadi kalau ada bagian fotokopi, saudara, banyak dia bantu. Sekalian belajar fotokopi, saudara. Waktu ada juga ya tentang buat legal untuk hukum ini dan itu, aturan ini dan aturan itu, tentang pergi macam-macam. Dia ikut saudara, bantu. Sementara dia bantu, dia pelajari, saudara. Akhirnya dia, oh bisa ini, bisa itu, banyak. Jadi semua orang kalau pas gak bisa, ya dia bisa ngerjakan. Satu hari terjadi kekosongan di satu posisi yang lebih tinggi lagi. Lalu pimpinannya mikir mau cari siapa. Nggak usah jauh-jauh. Dia bisa kok, saudara. Lalu dia diangkat ke posisi yang lebih tinggi. Memang bisa, memang sudah melakukan. Kenapa? Dia bukannya sedang bekerja. Dia bukannya sedang rajin. Tapi dia belajar. Dia belajar. Dia belajar. Punya kemampuan yang lebih lagi. Punya kepandaian yang lebih lagi. Bisa menghasilkan lebih lagi. Sadar atau tidak sadar, maka posisinya makin naik, makin naik, makin naik. Setiap saudara coba, saudara kerja apapun, ya usaha sendiri maupun ikut perusahaan, saudara rajin atau tidak. Kalau malas sulit maju. Rajin pun hari ini coba direnungkan lagi. Rajin ditambah hikmat atau tidak, belajar atau tidak, pengetahuan saudara, keterampilan saudara naik atau tidak. Ambillah keputusan. Kerja rajin dengan hikmat. Kerja rajin pintar gitu saudara. Katakan kerja rajin pintar gitu saudara. Sekali lagi, kerja rajin pintar. Kalau saudara backup saudara, kerja rajin dengan hikmat, saya percaya pelipat gandaan yang dahsyat mulai terjadi dalam kehidupan saudara. Itu satu yang luar biasa sekali saudara. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Lalu saya perhatikan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini dikatakan berkuasalah. Dalam terjemahan sehari-hari bukan hanya berkuasalah, kelolalah, uruslah ini. Kamu yang tangani, kamu kelolalah dengan baik, kelolalah dengan hikmat. Sehingga bisa mengalami terobosan. Jadi sekali lagi saudara, kita kerja rajin, kelola semua yang ada dalam kehidupan. Kelola semua yang kita kerjakan. Kelola dengan benar-benar, dengan rajin, dengan hikmat. Maka saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Seperti seorang manajer yang memang mengelola ya dengan sungguh-sungguh. Yang memanage dengan sungguh-sungguh saudara. Yang memajukan, maka akan mengalami segala sesuatunya dengan luar biasa. Ibu rumah tangga, ya pekerjaan rumah tangga juga sama. Bukan hanya rajin, tapi rajin dan cekatan. Pandai. Kalau saudara baca di Amsal, di Mazmur, luar biasa. Dia cekatan, bisa ngurusin. Ya, karyawan ini bisa ngatur semuanya, saudara. Maka yang dilakukan akan membawa keluarganya lebih lagi bagus. Lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Kalau cerita saudara, hikmat yang paling luar biasa bagi saya adalah Salomo. Saudara ingat Salomo ya, dia luar biasa. Dia dapat warisan jadi raja karena Daud ayahnya, saudara. Ya, waktu dia dilantik jadi raja, dia mempersembahkan persembahan yang luar biasa sekali untuk Tuhan. Hati Tuhan tersentuh, malamnya Tuhan datang pada Salomo. Salomo, engkau berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang Tuhan akan juga memberkati engkau. Engkau mau minta apa, Salomo? Ya, Tuhan ingin memberikannya. Salomo berkata, ya hambamu ini sangat muda. Belum punya pengalaman. Belum punya kepandaian. Ya, untuk mengurusi kerajaan. Tapi dipercayai kerajaan yang besar. Tugas yang besar. Yang di luar kemampuan. Ya, saya
Lalu dia berkata, Tuhan berilah hikmat, berilah pengetahuan, berilah kepandaian. Supaya aku bisa mengelola dengan baik. Supaya aku bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Supaya aku bisa menjadi raja yang melakukan tugas dengan baik. Tuhan senang, Salomo, engkau tidak minta kekayaan. Engkau tidak minta kedudukan. Engkau tidak minta nama besar. Engkau minta hikmat. Supaya bisa mengerjakan tugas dari Tuhan dengan baik. Supaya bisa memimpin umat Allah dengan baik. Aku berikan kamu hikmat, dikatakan. Yang tidak kau berikan aku, yang tidak kau minta aku tambahin juga. Setelah itu kita tahu kisahnya, Tuhan beri hikmat yang luar biasa. Maka dia bisa mengelola kerajaannya hebat. Maka dia bisa ngatur semuanya hebat. Sehingga kerajaannya mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Zaman Salomo sampai dikatakan, saudara, emas itu seperti banyu, seperti batu kali saja ditumpuk-tumpuk gitu, saudara. Zaman Salomo sampai tidak ada rakyatnya yang miskin. Dibangun demikian rupa, diajari demikian rupa, diatur demikian rupa. Semua kerajaannya jadi luar biasa sekali. Itu karena apa? Hikmat. Hari ini sekali lagi saya ajak koreksi diri. Saudara hanya kerja, atau saudara juga naikkan level saudara. Belajar. Dunia ini majunya dengan pesat. Kalau saudara enggak belajar pasti tertinggal. Pasti terlindas saudara. Semua kemajuannya pesat sekali. Harus ya kerja, rajin, gigih. Tapi ditambahi lagi hikmat saudara. Kalau saudara lakukan sekali lagi pelipat gandaan yang dahsyat akan menjadi kenyataan. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Ya kita bisa lihat semuanya lah saudara. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai budayawan apapun saudara. Kerjalah dengan sungguh-sungguh, rajin. Tapi juga sekali lagi ditambahi makin berhikmat, makin pandai, makin cekatan, makin bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik saudara. Nah itu penting, kerja, rajin, hikmat. Ayo katakan sekali lagi. Kerja, rajin, hikmat sekali lagi. Kerja, rajin, hikmat sekali lagi saudara. Kerja, rajin, hikmat. Saja itu pertama harus saudara tangkap. Dan diaplikasikan. Saudara sampai sekarang sudah kerja, rajin apa belum? Ya, kalau belum ya saatnya saudara mulai melangkah. Jangan nganggur terus, kerja. Nanti Tuhan akan sertai, berkati pekerjaanmu. Tapi selain kerja, juga harus makin mahir, makin profesional, makin cekatan, makin ya banyak hal yang luar biasa yang bisa saudara lakukan akan memberkati. Amin. Lalu apa yang harus kita kelola supaya kita ya ada pelipat gandaan yang dahsyat, yang sungguh-sungguh janji Tuhan menjadi kenyataan. Yang pertama, kelolalah dirimu sendiri dulu. Pribadimu dikelola. Kapasitas diri kita harus dinaikkan supaya kita bisa ya mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Yang dibangun adalah diri kita sendiri. Saudara, ya dibangun dalam hal apa? Yang pertama dalam hal rohani kita. Kalau seseorang dibangun rohaninya makin dewasa, rohaninya makin matang, itu akan punya dampak untuk kehidupannya, itu akan punya dampak untuk kesehatannya, itu akan punya dampak untuk rumah tangganya, itu akan punya dampak untuk studinya, untuk pekerjaannya, punya juga pelayanannya, saudara. Artinya saat ini Tuhan sedang berkata, ayo kelola diri kita. Tentang apa? Yang pertama rohani kita. Kalau rohani kita makin bertumbuh, otomatis kehidupan kita makin bertumbuh, saudara. Kekuatan kita makin bertumbuh. Di gereja kita sebetulnya Tuhan sudah berikan luar biasa yang kita sebut skema perjalanan rohani bagi setiap jemaat. Jadi setelah terima Yesus, setelah jadi jemaat jangan berhenti saudara. Ada langkah-langkah yang sudah Tuhan berikan sehingga kita mengalami pertumbuhan, sehingga kita mengalami kemajuan di dalam iman kita, dalam rohani kita. Bukan kanak-kanak rohani terus, tapi makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa,
makin bisa dipakai Tuhan, makin hidup penuh dengan kemenangan. Itu skemanya. Apa skema rohani? Kalau sudah terima ya keselamatan, saudara, tekunlah ibadah. Ya, setialah ibadah. Jangan kalau ada waktu, saudara, wah repot sedikit, wah ini gak ibadah dulu gitu. Jangan ibadahnya kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak ibadah. Kalau nganggur ibadah, ada repot gak ibadah. Kalau ada wah proyek gak ibadah. Kalau gak ada baru ibadah, minta proyek dengan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Orang itu segala suatu pertumbuhan itu harus konsisten. Kalau sudah punya tanaman, gak bisa langsung diberi air 1 bak. Lalu 1 bulan gak diberi air, gak bisa. Konsisten, diberi air secukupnya, besoknya diberi lagi, terus konsisten, baru bertumbuh. Kita juga sama, nggak bisa ini langsung dikasih itu saudara, 1 tangki suruh makan, lalu 1 tahun nggak makan lagi, nggak bisa. Setiap hari makan, baru makin bertumbuh, makin bertumbuh. Dan makin bertumbuh, saudara. Jadilah komitmen punya ibadah yang konsisten. Saudara yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Hari ini komitmen, aku mau konsisten. Hanya konsisten yang bisa membuat pertumbuhan. Latihan apapun konsisten. Belajar gitar 24 jam gak berhenti. Lalu 1 minggu, 2 minggu gak belajar, gak bisa. Belajar, besok belajar lagi, berlatih lagi, belajar lagi. Berlatih lagi. Selain ibadah, saudara, ada kelompok sel, saudara. Di kelompok sel itu untuk supaya kita makin kuat. Kalau saudara ikut ibadah minggu sudah bagus, saudara. Tapi sekali lagi, kadang-kadang saudara nggak punya komunitas. Karena orangnya banyak, saudara. Seperti ini, saya mau coba ya saudara renungkan. Setiap saudara, berapa persen yang saudara kenal dalam ibadah ini? Saya percaya enggak banyak persentasenya, betul? Karena ibadah hanya datang, selesai ibadah pulang. Saudara, kadang-kadang datang sudah ikut tahunan, tapi seperti asing, saudara. Enggak ada komunitas yang kuat. Beda kalau saudara ikut kelompok sel. Jumlahnya cuma 10 orang, cuma 15 orang. Di situ saudara akan kenal. Di situ saudara akan akrab. Di situ saudara akan menemukan keluarga rohani. Di situ akan saling mendoakan. Di situ akan berusaha saling menguatkan satu dengan lain. Di situ jadi tim saudara. Dan saya percaya yang ngikuti seperti itu ngalami pertumbuhan yang lebih kuat. Betul. Kalau enggak hanya ada sakit yang enggak ada yang tahu. Betul enggak? Kalau saudara ikut komsel, sakit pasti ketahui karena hanya cuma orang sedikit. Saya lihat itu sesuatu yang luar biasa sekali. Lalu setelah itu gereja kita ada apa lagi saudara? Skema rohaninya. SOM, School of Ministry, saudara. Itu penting sekali. Ya, itu pengajaran-pengajaran yang berurutan, saudara. Beda dengan hari Minggu. Kalau hari Minggu lebih banyak rema dari Tuhan. Jemaat itu sedang alami apa? Jemaat itu butuh diarahkan apa? Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan rema. Saudara datang seringkali firman Tuhan bicara. Saya sedang alami ini, Tuhan berkata, Tuhan jawab melalui khotbah. Atau ini sudah Tuhan bicara. Berapa waktu saudara ngalami terjadi. Itu kalau khotbah minggu penting. Karena itu akan membuat saudara kuat. Itu akan membuat saudara tidak goyah. Tapi beda dengan SOM. SOM itu seperti sekolahan. Ya saudara TK. Lalu SD 1, 2, 3, 4, 5. Pelajarannya makin berurutan. Dan makin tinggi SMP, SMA, lalu universitas. Jadi pengetahuan firman saudara akan jelas. Karena berkesinambungan. Jadi satu paket. Saudara bisa mengerti tentang hidup dalam Tuhan itu bagaimana. Lengkap saudara. Mengerti doa yang dijawab itu bagaimana. Lengkap saudara. Seperti orang sekolah seperti itu. Sehingga kokoh. Pengetahuan firman Tuhannya kokoh. Yang belum ikut SOM, saya dorong untuk ikut SOM. Saudara nanti akan mengalami pengetahuan firman Tuhannya lebih jelas. Bertumbuh. Pengetahuannya bertumbuh.
nanti akan membuat rohani saudara bertumbuh. Nanti akan membuat saudara mengalami banyak saudara. Ya bahkan kalau SOM selesai, gereja kita juga ada STT, Sekolah Tinggi Teologi, yang ingin lebih lagi, bisa belajar lagi, lebih lagi saudara. Ya setelah SOM juga saudara mulai belajar melayani. Sudah ya belajar, saudara belajar praktek, saudara bisa ya mulai belajar buka kelompok saya di rumah saudara. Mulai saudara belajar mimpin orang lain, jadi ketua kelompok saya. Pengalaman saya saudara, kalau saudara sudah mulai ikut melayani, pertumbuhan rohani saudara itu akan lebih besar. Belajar bagus pengalamannya. Tapi kalau saudara ikut, akhirnya saudara jadi ketua kelompok saya, kemajuannya lebih cepat. Saya ngalami juga saudara, waktu Tuhan mulai pimpin saya, yaitu waktu ya ngajar SOM misalnya gitu saudara ya. Saya pernah waktu sebelum jadi pendeta ngajar SOM. Ternyata waktu saya melayani, waktu buka kelompok saya, mimpin atau juga tadi jadi pengajar SOM, saya bertumbuh. Kenapa? Waktu mau tugas, wah doanya tambah. Jangan sampai salah, gitu toh saudara ya. Yang di komsel ditugaskanlah, besok coba doa. Hanya ditugaskan, besok mimpin doa aja. Wah doa dulu di rumah, jangan sampai macet besok. Doanya tambah lagi, betul enggak? Apalagi ya besok ya mimpin pujian ya, wah latihannya tambah saudara. Besok mimpin sharing ya, wah doanya tambah. Sampai ada yang puasa saudara, wah terus. Karena mau tugas, doanya tambah, belajarnya tambah. Otomatis rohani saudara lebih tinggi. Dan pengalaman saya, waktu saya ngajar SOM, ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya saya tidak ngerti. Tapi waktu ditanya jadi ngerti. Karena Tuhan berkata, waktu engkau dihadapkan suatu ditanya, engkau gak bisa jawab, aku yang akan menolong kamu bisa jawab. Belajar melayani, saudara nanti akan bertumbuh. Belajar melayani, saudara akan bertumbuh. Belajar melayani, saudara akan bertumbuh. Belajar melayani, saudara akan bertumbuh. Sekalipun dalam pelayanan kadang-kadang ada gesekan, kadang-kadang tuh, tapi itu proses untuk pertumbuhan. Jadi bangun saudara, ya rohani saudara, dan saudara akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Lalu dikelola apa lagi diri kita selain rohaninya, yaitu kelola emosi kita, mentalitas kita, kepribadian kita. Perlu saudara dibangun, di-manage yang bagus. Kenapa? Ya sekalipun kita sudah ikut Tuhan, saya lihat banyak gini. Dulu punya masalah, dilakukan kejam oleh orang sampai hatinya luka, hatinya sakit. Lalu cari Tuhan, akhirnya ikut Tuhan. Dengar saudara ya, setelah ikut Tuhan, kalau luka hati saudara belum disembuhkan, saudara nggak bisa tumbuh rohaninya. Sekalipun sampai jadi KKS, kalau pahit hati, luka hatinya belum disembuhkan, saudara nggak bisa tumbuh. Saudara boleh menjadi ketua lah, SGD, ketua apapun, ngajar. Sekali lagi, ini penting, mentalitas pribadi kita. Kalau belum disembuhkan, saudara gak bisa bertumbuh. Bersyukur gereja kita ada retreat encounter. Di retreat encounter itu ada tempat di mana luka hati disembuhkan. Di mana saudara ada ikatan-ikatan yang tidak baik dalam hidup kita. Diputuskan ikatannya supaya kita bisa bertumbuh. Sebab tumbuhan saudara kalau mulai bersemi di tali ke bawah sudah gak bisa naik lagi. Sama dalam kehidupan kita. Kalau masih ada ikatan. Misalnya ikatan percabulan. Ikatan roh-roh jahat. Ikatan hal yang lain. Saudara gak akan bertumbuh. Harus diputus. Ikatan diputus. Roh ketakutan diputus. Semuanya. Saudara akan bertumbuh. Emosi. Betul? Atau lain lagi lah, hatinya penakut, minder gitu saudara. Saudara sudah ikut Tuhan, itu harus dibangun, di-manage dengan baik. Tidak lagi minder seperti dulu. Saya dulu itu karena orang yang minder saudara. Pemalu, penakut, minder. Kalau ada tamu di rumah, saya sembunyi di kamar saudara. Kalau keluar ketemu orang saja nggak berani lihat gini loh saudara. Lihatnya bawah gitu saudara. Penakut saudara. Kalau saya tidak membangun mentalitas kita dari penakut menjadi pemberani, nggak pernah bisa dipakai Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi saya bersyukur akhirnya semua karakter, mentalitas, emosi yang tidak baik
suka marah, mudah marah. Saudara, emosi semua harus dibenahi. Saat saudara benahi, saudara akan bertumbuh. Saudara akan bertumbuh. Waktu saya jadi pendeta, lalu Tuhan sudah jamah karena pulihkan saya juga dari minder juga. Saya khotbah, kalau ada family saya dibawa, lihat dia berkata, itu bukan Tojen. Tojen itu nama saya. Lalu kalau saya tanya, betul itu bukan Tojen. Itu Tuhan yang khotbah melalui Tojen. Tuhan yang bicara melalui Tojen. Emosi saudara, mentalitas saudara, perbaiki. Diminit, jangan mudah tersinggung. Jangan jadi penakut. Jangan ada ikatan lagi. Saudara harus bangun. Itu sangat penting saudara. Mentalitas, karakter itu penting sekali. Pengetahuan tanpa mentalitas gak jalan. Saudara pandai seperti apapun, tapi selalu takut gak berani jalan. Tuhan saatnya melangkah, mulai bekerja. Nanti kalau jatuh lagi gimana? Nanti kalau gagal lagi gimana? Dulu aku gagal, gak pernah melangkah. Amin. Hari buka. Kalau ada emosi, mentalitas saudara yang tidak baik, mulai ya dibangun, diperbaiki. Sehingga saudara bisa bergerak, sehingga saudara bisa bertumbuh. Pribadi saudara akan menentukan. Lalu pribadi kita apalagi? Yang berikutnya ada kelola passion saudara. Passion saudara. Passion itu adalah sesuatu yang saudara sukai. Sesuatu yang saudara itu senang dan nyaman kalau di situ dan maju kalau di situ, saudara itu dibangun mulai, saudara diharapkan saudara akan bisa maju, saudara. Banyak ya orang-orang di dunia di gereja mengajari seperti ini. Kalau engkau bekerja, kerja yang kau sukai. Kalau engkau enggak sukai, saudara enggak akan berjuang. Berjuang pun enggak sukai, berat sekali saudara. Ya cari passion saudara. Yang memang saudara itu enjoy di situ. Saudara kerjakan mudah sekali, saudara bisa ngalami kemajuan. Lalu itu maju saudara. Lalu dibangun yang baik. Terus ya kelola di situ. Bertumbuh di situ. Saudara akan cepat maju saudara. Itu yang saudara sukai. Ya, itu yang di situ saudara itu mudah ya maju. Ya, yang bisa jadi berkat orang lain. Dan nantinya yang bisa datangkan berkat bagi kita sendiri. Karena yang saudara kerjakan berbobot. Karena yang saudara kerjakan jadi berkat bagi orang lain. Karena yang saudara lakukan dibutuhkan. Saudara akan maju. Kalau di Alkitab sebetulnya passion itu ada karunia. Saudara, karunia. Saudara, Tuhan mau pakai kita melayani apa. Itu sama dengan karunia apa yang ada pada kita. Saya beri contoh. Kalau saudara ya mau melayani doa, jadi pendoa, saudara memang harus punya passion di situ, ya roh doa di situ, pengurapan doa. Kalau saudara tidak, saudara gabung di pendoa, saudara akan mengeluh terus, doa kok lama sekali, lah gitu saudara, ribut. Yang lain saya mau doa, ngapain doa lama-lama? Sudah cukup begini, nggak bisa anjay, ribut terus, betul nggak? Tapi kalau saudara, passionmu di situ, pengurapanmu di doa. Saudara nyaman di situ. Saudara terus doa itu nyaman. Doa saudara ada kuasa. Doa saudara jadi berkat. Doa saudara dipakai Tuhan luar biasa. Tempatkan. Yang lebih banyak, lebih mudah lagi praise and worship. Kalau Tuhan mau pakai saudara bagian praise and worship, dengar ya. Tuhan akan memberikan karunia, pengurapan di praise and worship. Saudara, ya betul. Kalau saudara nggak punya karunia di situ, jangan taruh di situ, jangan bertumbuh di situ, nggak bisa jadi. Suaranya falas-falas, orang dengar kan nggak enak gitu, saudara. Ketukannya salah terus gitu, saudara. Nggak pernah jadi. Saudara nanti nggak enak, orang nyerang terus dikata-katai. Ya, tapi kalau saudara memang punya passion di situ, karunianya di situ, saudara masuk di situ, saudara dengar, saudara enjoy. Disuruh latihan, enjoy memang seneng gak saudara? Betul gak saudara? Tapi kalau enggak ngapain? Wah sudah cukup latihan terus. Saudara enjoy, latihan ya enjoy. Saudara cepat majunya. Saudara mudah sekali. Karena memang karunia saudara di situ. Kalau umum bakat saudara di situ. Punya bakat untuk pujian penyembahan. Punya bakat melukis. Dengan tidak itu beda. Saudara kelola
passion saudara. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan maju. Dengar ya. Pelayananmu, pekerjaanmu akan berkati orang lain. Dan pelayanan pekerjaanmu akan datangkan berkat dalam hidupmu. Bangun pribadi seperti itu saudara. Diawali ya dari pribadi kita. Passion. Dan saya percaya kalau saudara lakukan, saudara akan mengalami kasih karunia luar biasa. Saya pernah dengar seorang saudara. Dia akhirnya jadi penulis buku yang hebat, yang terkenal di seluruh dunia. Nathaniel saudara. Ada di situ tadi ya. Ceritanya begini saudara. Dia sudah menikah, sudah keluarga. 1 hari dia di PHK dari perusahaannya. Karena dia di PHK, dia itu bingung gimana. Dia mau beritahu istrinya takut. Nanti istriku kecewa. Nanti istriku nganggap aku ini nggak bisa apa-apa. Nanti istriku marah gimana. Dia bergumul. Tapi nggak ngomong dengan istri yang nggak bisa. Lah kalau nggak kerja di rumah, istri ya tanya. Betul nggak? Nggak ada penghasilan gimana. Terpaksa dia ngomong dengan istrinya. Saudara. Ya dia cerita, ya maaf ternyata dia dikeluarkan dari perusahaan. Itu berkat atau kutuk? Halo? Itu berkat atau kutuk? Halo coba, itu berkat atau kutuk? Belum tentu saudara. Waktu dia ngomong dengan istrinya, aku di PHK dengan takut-takut. Istrinya malah ngomong apa? Puji Tuhan. Lah dia bingung saudara. Dia di PHK ngomong aja takut saudara. Waktu nekat ngomong, istrinya bilang puji Tuhan. Dia bingung, kok puji Tuhan? Istrinya ngomong, sejak aku kenal dengan kamu, aku tahu engkau punya bakat, engkau punya passion menulis buku. Aku lihat kau punya kemampuan di situ luar biasa. Ya, 1 kali aku yakin kau pasti nanti jadi penulis yang hebat. Maka saat ini waktunya, ini kairosnya, engkau sudah di PHK, waktunya jadi penulis. Sekarang kau mulai menulis saja. Lalu suami tanya, lah kalau mau jadi penulis sekarang 1 tahun kan nulis buku gak mungkin toh langsung terkenal. Takut toh nulisnya sudah berapa bulan. Nanti masuk percetakan sudah berapa lama. Berjuang supaya bukunya laku berapa lama. Lalu kita makan apa? Isinya ini loh. Isinya berkata, karena aku tahu passionmu di situ. 1 kali kau akan nulis buku di situ. Maka aku setiap bulan waktu dikasih uang untuk keluarga selalu aku tabung. Selalu aku sisihkan. Selalu bertahun-tahun aku sudah sisihkan dana. Aku tahu 1 kali engkau akan jadi penulis. Dia berkata, jangan takut. Itu yang aku simpan sudah bisa untuk hidup 1 tahun lebih. Lalu dia masuk ambil dari rumah, lihat sudah ada tabungannya. Suaminya nangis. Lalu dia mulai nulis. Isinya juga berusaha cari kerjaan untuk nutup semuanya. Lalu sungguh-sungguh kenyataan akhirnya dia jadi penulis yang hebat. Dia menjadi penulis yang sukses. Dia menjadi penulis yang terkenal di dunia. Kenapa? Saudara, dia masuk di bagian itu, saudara. Luar biasa sekali. Sehingga maju dan mengalami kasih karunia. Mengalami anugerah yang luar biasa. Satu lagi saudara ya, pendiri Honda. Lupa saya siapa, coba bisa PowerPoint-nya ada juga. Tapi saya ceritakan saja karena kalau enggak terlalu lama. Dia ditulis di sejarah itu saudara. Dia adalah seorang kalau di sekolah enggak pinter. Mungkin itu dihaluskan bahasanya. Di sekolah dia bodoh lah. Nilainya enggak terlalu baik saudara. Jadi bukan seorang yang wah di sekolah dianggap ini hebat. Juara enggak saudara. Fisiknya juga tidak terlalu baik. Pokok dianggap banyak kekurangan. Tapi kesukaannya adalah membantu ayahnya di bengkel. Kesukaannya adalah mesin. Sejak umur 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Saudara dia terus bantu. Ada ayahnya untuk apa? Nyabut, ya paku dan macam. Pokok bantu. Dia senang sekali. Setiap kali ada apapun dia senang sekali. 1 kali masih umur kalau nggak salah 8 tahun.
dia dengar ada pesawat terbang. Dia naik sepedanya, kira-kira 15 kilo, kejar. Pokok kalau tentang teknik, dia itu langsung menyala. Dia langsung berusaha, bisa lihat, bisa tahu gitu saudara. Hanya dia bertumbuh di situ. Dan waktu dia buka usaha atau ikut saudara, wah dia malah terima semua ya alat apapun yang di bengkel lainnya nggak bisa memperbaiki, kirim tempat dia akan pelajari, dia akan teliti, dia akan jadi bisa baik lagi. Karena itu passionnya, karena itu bakatnya, karena itu memang kemampuan yang Tuhan berikan. Akhirnya dia sampai jadi pendiri Honda. Saya katakan sekali lagi, saudara bertumbuh di situ, saudara akan lihat kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Tadi di ibadah jam 1 saudara, lalu ada satu keluarga yang nyari saya. Ayahnya dokter, ingin anaknya dokter. Tapi anaknya gak suka jadi dokter. Sukanya komputer, sukanya yang lain gitu saudara. Tapi sekali lagi, kalau itu bukan kita gak punya passion di situ, dipaksa itu sulit majunya. Tapi kalau itu passion kita kerja senang, enjoy. Mau ngelebur juga senang, memang itulah kesenangan kita. Kita belajar mudah majunya, mudah ya lebih baiknya. Betul? Hanya jadi maju. Lalu sekarang yang kedua, mengelola tim kita. Kalau tadi pribadi kita, sekarang yang dikelola adalah tim kita. Saudara, kita kerja sendiri dengan kerja tim pasti beda. Kita punya tim yang bagus, itu akan melipat gandakan kekuatan. Timnya makin sulit, timnya makin banyak. Pelipat gandanya itu akan makin kuat. Saudara, orang Israel dikatakan 1 orang kalahkan 5. Tapi kalau 5 bisa kalahkan 100. Kekuatan lipat gandanya makin besar. Kalau itu tim yang kompak bersama-sama. Maka kita harus belajar. Ya tidak hanya kerja sendiri. Tidak berjuang sendiri. Jadi orang yang bisa membangun tim. Jadi orang yang bisa kerja dalam tim. Maka akan melipat gandakan saudara. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Maka Salomo, ini kembali Salomo ya saudara. Menjadi raja atas seluruh Israel. Ini dia baru mulai menjadi raja. Inilah para pembesar. Asarya bin Sodak menjadi imam. Ada orang yang ditempatkan jadi imam. Tugas jadi imam. Eli, Horet, dan Ahia, anak-anak sisa menjadi panitra. Mungkin sekarang bagian sekretariat, sekretaris. Catat. Ada yang bagian iman, rohani. Supaya ya di kerajaannya sungguh-sungguh orang bertumbuh di dalam rohaninya. Baik, tapi juga ada bagian panitra, bagian pencatatan. Yosafat bin Elihu menjadi bendahara. Bukan hanya bendahara yang bisa ngatur uangnya, manage uangnya dengan baik. Jangan sampai banyak yang bocor. Tapi bisa ya ada yang bertanggung jawab dengan baik. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Ada yang jadi pemimpin, panglima perangnya. Saudara, Abiatar menjadi imam. Ini imam juga. Asarya bin Nathan mengawasi para kepala daerah. Bagian pengawas. Ya ada yang bagian pengawas. Saudara, Zabud bin Nathan seorang imam. Lagi menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Ada kepala istana. Ada kepala bagian ini dan itu para pemimpin. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah. Setiap daerah ada pimpinannya. Untuk seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja. Dan seisi ya istananya adalah tangguhkan. Adalah istilahnya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah. Untuk menjamin makanan selama sebulan dalam 1 tahun. Dia orang yang berhikmat. Dia tahu segala sesuatunya. Termasuk tahu bangun tim saudara. Dia sendiri boleh orang yang berhikmat pandai. Tapi kalau sendiri tetap kapasitasnya kecil. Betul? Waktunya, tenaganya. Tapi dia
bangun tim saudara. Ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini yang disatukan, yang kompak saudara. Sehingga mereka bisa lakukan jauh lebih banyak. Setiap daerah, 12 daerah, semua juga ada penanggung jawabnya, ada ketuanya. Dan itu akan menjadi luar biasa. Saya juga ajak setiap saudara coba mulai uji. Saudara apa-apa sendiri, apa saudara mulai bisa bangun tim. Saya kenal seorang dulu saudara, dia kerjanya hebat, maju sekali saudara. Sampai dia buka toko saudara dulu, ya toko tekstil, diantri-antri. Tapi sayangnya dia terus sendiri, nggak bisa percayakan pada orang lain. Jadi setiap lebaran pun nggak pernah pergi. Habis apa nggak pernah pergi, bertahun-tahun harus jaga tokonya. Sebab kalau tidak jaga tokonya dia, lah nanti gimana? Tokonya nggak ada yang jaga. Dia nggak bisa percayakan pada orang lain. Dia tidak pernah latih. Jadi terus di situ dia sendiri. Memang ditangani lebih baik. Tapi hanya satu itu aja. Nggak bisa berkembang. Dan dia sendiri nggak ada waktu untuk yang lain, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ingin mau berkembang lagi, mau maju lagi, belajar membangun tim. Gereja kita, saudara, misalnya saya sendirian saja, nggak libatkan yang paling bisa solo saja, toh saudara. Betul nggak? Di tempat ini, Pak Jo, Unita, ya semua saya lihat ada tim, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ini kelihatannya yang di depan ini para pengurus semua ini. Ada bagian ini, bagian baru, saudara, semua ada yang kerjakan dengan baik. Baru semua bisa maju. Makin lama akan makin berkembang. Makin lama makin berkembang. Baru bisa bangun ibadah yang penuh hadirat Tuhan. Ibadah yang memberkati setiap jemaat. Ibadah yang lebih baik lagi. Karena apa? Tim. Sejak saudara mulai belajar bangun tim. Ya saudara ya. Lalu kalau saudara ya, makin saudara bisa bangun tim, pelipat gandaannya lebih luas. Pelipat gandaannya lebih besar lagi. Dan saudara akan lihat Tuhan berkarya. Janji Tuhan pelipat gandaan akan menjadi nyata. Pelipat gandaan yang dahsyat. Amin saudara. Ini jam berapa ya? Masih berapa lama? Putih. Berapa? 20 menit. Masih 30 menit. Oh hebat ya. Tadi saya kehabisan waktu, sekarang punya waktu banyak. Tidak apa-apa, saya akan nyambung saudara. Enggak sampai 30 jam. Lagi masih. Sekarang yang terakhir ini penting sekali saudara. Saya percaya luar biasa. Supaya saudara ngalamin pelipat gandaan yang dahsyat. Mengelola keuanganmu. Saya ulangi lagi ya. Mengelola keuanganmu. Pertama, mengelola pribadi. Katakan, mengelola pribadi kita. Kedua, mengelola tim kita. Ketiga, mengelola keuangan. Kita kok masih lemes. Mengelola pribadi kita. Ayo teriak 1, 2, 3. Mengelola tim kita. Yang ketiga, mengelola keuangan kita. Diulangi ya. 1. 2, 3. Lah saudara dengan keuangan itu sadar atau tidak sadar pengaruh besar sekali dalam seluruh kehidupan kita. Baik itu kesehatan, baik itu rumah tangga, baik itu studi kita, baik itu pekerjaan kita, termasuk pelayanan kita. Keuangan itu punya dampak yang luar biasa. Tidak ada keuangan, kadang-kadang sulit bisa dapat pendidikan yang berbobot, yang sulit karena nggak ada dananya. Betul nggak saudara? Oh tidak ada keuangan kita yang berhasil, keuangan gagal. Saudara sulit sekali saudara dapat pengobatan yang lebih baik kadang-kadang. Betul? Karena nggak ada dananya terpaksa bawa pulang, ya apa boleh buat, kadang-kadang nggak bisa ditangani. Tanpa keuangan yang baik, kadang-kadang dalam keluarga ribut, bertengkar, saling nyalakan. Ini nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Kadang-kadang bisa jadi banyak salah paham. Pertengkaran dalam keluarga. Adalah yang bertengkar karena uang, saudara. Tapi keuangan itu akan punya dampak. Termasuk pelayanan sama. Keuangan itu punya
dampak yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus kalau membandingkan bukan yang lain. Tuhan Yesus bandingkan itu dengan mamon. Keuangan. Engkau pilih mamon atau aku? Sebab kalau orang pilih mamon pasti Tuhan dikalahkan. Itu pasti. Kalau pilih Yesus, uang itu yang jadi alat. Digunakan. Uang yang dikalahkan. Tuhan nomor 1. Dia akan seperti itu, saudara. Punya dampak. Tadi saya sempat lihat ini saja, saudara. Ini di peak baru berapa nih? 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Saudara dengar. Yang baru mungkin nggak pernah dengar. Bagaimana ada ini? Saudara, Tuhan itu luar biasa sekali. Waktu sebelum COVID, saudara. Akhir tahun 2019, saudara. Kita sudah belum lama, baru 1 tahun lebih. Ya, ambil tempat di New Soho. Ya, ada New Soho. Baru 1 tahun, belum butuh tempat harusnya saudara. Tapi Tuhan tawarkan di sini, buka kesempatan untuk ada gereja di begini saudara. Sebetulnya kita belum butuh. Tapi itu Roh Kudus berkata, kalau Bapak sudah nawarin, ambil loh. Kalau Bapak sudah nawarin, pasti ada tujuan luar biasa. Kalau Bapak sudah nawarin, pasti dicukupi. Karena dananya besar saudara, betul enggak saudara? Ya. Baru kita melangkah. Akhirnya kita melangkah. Saudara, awal 2020 baru mulai melangkah. Covid. Ya, saudara bayangin. Covid, saudara. Wah, lebih enggak masuk akal lagi. Gereja-gereja tutup, betul enggak? Kontraktor-kontraktor tutup, saudara. Wah, enggak mudah. Tapi sekali lagi karena Tuhan yang sudah buka jalan, kita melangkah ya sudah. Semua gereja tutup, kontraktor tutup, kita tetap bangun. Kita tetap bangun. Selama COVID terus bangun. Saudara. Pembangunan tidak berhenti. Terus bangun, terus bangun, terus bangun. Yang kita takuti dananya gimana? Nyatanya Tuhan yang buka jalan. Terus dicukupi, terus dicukupi, terus dicukupi. Saudara. Sampai tahun 2022 kita peresmian gedung ini. Peresmian gedung ini. Dan ini baru sekitar 1,5 tahun mungkin ya. Saya lihat sudah berapa? Hampir 2.000. 1.000 lebih. Tapi saya mau masuk itunya. Kalau enggak ada dananya bisa enggak bangun ini? Betul? Kalau enggak ada dananya bisa enggak? Enggak ada. Cerita keluarga Allah pik enggak ada. Ya betul. Segala sesuatu ada kaitannya dengan dana. Segala sesuatu saudara. Untuk operasional tiap bulannya. Kalau enggak ada bisa jalan terus atau tidak? Bisa. Baik untuk keadaan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, apalagi kerja, modal, betul saudara. Pelayanan semua ada kaitannya. Jadi kita harus membangun keuangan kita sebaik mungkin. Dibangun dengan tuntunan Tuhan. Sehingga ngalami berhasil di dalam Tuhan. Ya, ada orang kadang-kadang kalau sudah cerita uang, wah kok uang lagi. Keliru saudara. Tanpa uang, ya seringkali banyak nggak bisa kita lakukan. Tapi kalau ada dana, ya bisa terjadi. Yang penting jangan hati kita melekat pada harta. Jangan hati kita melekat pada uang. Hati kita melekat pada Tuhan. Lalu uang itu jadi alat. Uang itu jadi budak. Uang itu kita gunakan. Jangan kita diperbudak oleh uang. Hidup hanya untuk cari uang. Hidup hanya untuk nyimpen uang. Hidup hanya jaga uang jangan hilang. Itu terbalik. Uang diberikan pada kita untuk kepentingan. Supaya kita bisa berkarya. Supaya kita bisa berguna. Supaya kita bisa lakukan hal yang besar. Betul? Jadi belajar membangun keuangan saudara. Saudara makin berhasil asal hatinya Tuhan loh ya. Saya ulangi lagi ya. Hatinya bukan harta loh ya. Hatinya Tuhan. Lalu saudara terima berkat. Saudara akan bisa dipakai Tuhan berkarya luar biasa. Abraham, janji Tuhan kepada Abraham apa? Bukan hanya diberkati. Abraham itu dijanjikan Tuhan jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Supaya dia bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka dia diberkati. Goalnya bukan diberkati. Goalnya jadi berkat.
bagi bangsa-bangsa. Kembali saya ingin ingatkan saudara, uang itu punya dampak besar. Kita harus cinta Tuhan, kita harus kuasai uang. Jangan sampai kita dikuasai uang ya, itu akan malah rusak. Saudara. Tapi dampaknya besar. Ya, selama 3 sesi saudara sudah banyak diajari tentang uang. Bahkan terakhir sampai ya tentang lepas dari jerat hutang. Betul saudara ya? Saya enggak akan ngulangi, enggak karena waktunya juga enggak ada. Tapi saya ingin memberikan sedikit saja yang paling penting. Yang penting waktu mengelola uang, dengar ya. Pengeluaranmu harus lebih kecil dari pemasukan. Saya ulangi ya. Pengeluaranmu harus lebih kecil dari pemasukan. Kalau pengeluaranmu lebih besar dari pemasukan saudara, sudah pasti hutangmu yang tambah. Sudah pasti dijerat hutang. Sudah pasti dikejar-kejar hutang. Tapi kalau pengeluaranmu lebih kecil daripada pemasukanmu, sudah pasti hartamu makin bertambah. Makin bertambah. Makin bertambah. Makin bertambah. Makin bertambah. Tangkap ya. Pengeluaranmu harus lebih kecil. Sekarang coba uji ya saudara. Pengeluaran saudara lebih kecil atau lebih besar? Kalau saudara pengeluaranmu lebih besar, sudah tak jamin hutangmu banyak. Makin lama makin banyak. Itu sudah pastilah. Betul. Karena pengeluaran lebih kok. Enggak cukup kan hutang, betul enggak? Kurang bulan hutangnya tambah. Bulan hutangnya tambah. Intinya seperti itu. Harus lebih kecil. Ada orang yang berkata, Pak lebih kecil. Semua dipakai aja kurang kok. Ada enggak? Semua penghasilan dipakai aja kurang kok. Disuruh lebih kecil. Ada ya saudara? Yang semua penghasilan saudara mau dipakai aja kurang, ada enggak? Halo, ada enggak? Halo, ada enggak? Enggak berani ngaku gitu. Enggak ada yang ngaku. Saudara, kurang atau tidak itu tergantung kita kok. Menit keuangan kita. Kita mau posisikan diri kita. Pengeluaran berapa itu termasuk kita. Saya tanya ya. Kalau makan di Jakarta itu mahal atau murah? Paling murah berapa? 50. Ada enggak yang lebih murah? 50. Ada berapa? Berapa? 10. 20. Ada enggak yang 10.000 sekali makan? Ada tak? Ada enggak yang kurang dari 10.000? Mungkin ada loh. Kalau di Solo masih ada loh. 3.000 nasi kucing. Seperti kucing. Terinya satu. Ada tak? Ya 10.000 lah gitu saudara ya. Ada enggak yang gratis? Loh ada loh saudara. Di Solo itu tiap minggu kita bagiin nasi gratis. Ya 1.200 sampai 1.500 setiap minggu. Bukan waktu ada sosial loh. Setiap minggu. Nah orang yang mau cari gratis ya sudah datang saja yang jam 9 selesai dari jam 11. Itu kan gratis. Tapi ada toh kadang-kadang seperti itu toh. Yang paling mahal berapa uang? Makan sekali makan. Jakarta itu mudah loh. Yang paling mahal berapa? Jutaan. 1 juta ada? 5 juta ada enggak? Nah, tergantung saudara. Apakah kalau makan yang 10.000, saudara jadi kurus, bodoh? Lah, enggak, saya mau tanya, betul enggak? Enggak tah? Tetap tah? Enggak akan kekurangan gizi tah? Pakaian berapa? Sekali pakai supaya bisa dipakai ibadah di Kapik. Berapa? Pakaian berapa? Paling murah berapa? 10.000 lah gitu ya. Loh bisa gak? Ada gak? Ada. Ada tak? Apakah kalau sudah pakai pakaian 10.000 gak boleh masuk ibadah? Boleh Pak? Boleh tak saudara? Bahkan orang ada yang gak ngerti loh. Itu kalau 10.000. Ya tak? Paling mahal berapa?
Wah, lebih lagi saudara ya. Itu sulit diomong toh. Bisa puluhan juta, bisa ada yang ratusan juta toh. Saudara dengar, tergantung saudara. Saudara mau menempatkan dirimu itu posisi seperti apa? Gengsimu itu berapa? Tapi kalau mau 10 ribuan, nggak mati toh? Bisa makan toh? Nggak sampai kurus toh? Nggak sampai bodoh? Pakaian itu 10 ribu nggak ada yang tahu loh, saya jamin. Pelayan di sini tidak nilai loh. Pelayan ini bajunya berapa ya? Bisa atau tidak tergantung kita, putusan kita. Saya cerita nih ya, isi saya sering bersaksi karena dia tidak mau. Dulu waktu dia lahir, ya rasanya keluarga itu berat untuk keuangan. Jadi untuk makan, kalau pagi, saudara, ibunya goreng telur. Jadi telur dipecah, taruh dulu di cangkir, tambahi air. Katanya bisa membabar lebih banyak gitu saudara. Tambahi air dulu. Jadi enggak asli telur saudara. Tambahi air dulu. Jadi seperti lebih banyak ya. Lalu waktu masak, waktu gorengnya gini. Supaya membabarnya banyak itu loh saudara. Tebal dan banyak. Lalu saudara dipotong 5 karena anaknya 5. Setiap anak 1/5 telur goreng. Kalau sore nunggu tukang bakso. Nah, tukang bakso sudah langganan. Setiap sore datang, beli ya 1 porsi. Baksonya 5. Tapi bawanya bukan tempat kecil. Rengkot gitu saudara. Baksonya 5, kuahnya penuh gitu saudara. Nah kalau untuk 5 anak saudara. 1 anak 1 butir. Jadi, untuk telur 1/5 telur. Untuk bakso 1 butir saja. Bisa berhasil enggak? Bisa sukses enggak? Nyatanya jadi ibu gembala sidang. Ayo, nyatanya toh saudara. Loh ini fakta loh saudara. Betul enggak? Tergantung kita. Tergantung saudara. Kurang atau tidak itu tergantung saudara. Mau menyesuaikan keuanganmu apa nekat melanggar. Kalau saudara ke pemasukan baru 10 juta, keluarnya 15 juta, ya pasti utangnya tambah terus. Tapi kalau saudara mau ikat pinggang dulu. Wah memang belum ada kok, betul gak? Ikat pinggang dulu sambil berusaha naikkan pemasukan. Saudara tetap bisa tabung. Betul. Jangan melampaui kemampuan saudara. Pengeluaranmu harus lebih kecil dari pemasukan. Nanti dari hari ke hari, saudara akan naik. Nah, saya nggak tahu media punya nggak prioritas. Kalau saya lupa minta. Jadi kalau saudara tak sudah gitu ya, saudara buat pembukuan untuk pengeluaran dan pemasukan. Saudara misalnya pemasukan tadi ya, contoh saja ya, 10 juta. Saudara mulai nyusun pengeluaranmu jangan sampai 10 juta. Apalagi lebih, jangan sampai. Prioritas pertama, saudara dengar dulu ya, Tuhan. Jangan melanggar perpuluhan. Nanti saya jelaskan. Itu harus nomor 1. Orang yang nomor 1 kan Tuhan, akan di nomor 1 kan Tuhan. Itu dulu banyak orang gak bisa kembali perpuluhan. Gak cukup kok buat makan. Karena bukan di nomor 1 kan. Kalau sisa perpuluhan. Gak pernah bisa. Nomor 2, tabungan. Atau investasi. Dipaksa ada yang tadi disisihkan. Dipaksa ada yang ditabung atau investasi. Ketiga baru kewajiban-kewajiban. Kalau sudah ambil cicilan rumah atau apa. Ya itu. Lalu setelah itu kebutuhan. Kebutuhan makan. Kebutuhan transportasi. Yang terakhir baru keinginan saudara. Ya rekreasi. Itu taruh yang. Saudara buat gitu. Kalau saudara buat itu terus. Saudara akan mengalami kasih karunia. Sekarang saya ingin jelaskan sedikit yang seringkali orang salah paham tentang perpuluhan. Saudara dengar ya, tentang perpuluhan. Saya mau tanya dulu ya, apakah Tuhan itu butuh uang kita? Minta dengan kita. Apa karena dia butuh uang kita? Saya tanya sekali lagi ya, apakah Tuhan itu butuh uang kita? Kenapa dia nyuruh kembalikan perpuluhan, tabur, kenapa? Tangkapnya dulu gini ya, Tuhan itu enggak pernah butuh uang kita.
Justru Tuhan yang memberkati kita untuk keuangan, untuk harta. Itu dasarnya harus ngerti dulu. Gak bisa Tuhan itu butuh, dia itu maha kaya, dia itu maha besar. Semua perintahnya ada tujuan. Justru supaya kita mengalami sesuatu. Yang pertama, kalau saya boleh berkata, kenapa perpuluhan ditetapkan? Perpuluhan akan membuat pekerjaan Tuhan di dunia jalan terus. Saya ulangi ya, itu sudah ditetapkan supaya apa? Di rumah Allah ada makanan. Di rumah Allah ada biaya. Kalau umat gak pernah memberikan untuk pekerjaan Tuhan, tutup. Betul? Mau beli gak bisa. Ibadah bisa tutup, gak ada uangnya kok. Jadi yang pertama, waktu kita, Tuhan perintahkan kembalikan perpuluhan. Tujuannya supaya kita mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan berhasil. Supaya pekerjaan Tuhan meluas. Supaya pekerjaan Tuhan maju. Supaya banyak orang diselamatkan. Saya percaya orang yang mendukung pekerjaan Tuhan pasti didukung oleh Tuhan. Pasti. Pasti. Kalau saudara pengusaha, ada karyawanmu yang dukung perusahaanmu terus. Pasti saudara angkat dia. Itu hukum yang mudah. Betul? Yang kedua, seringkali orang tidak nyadari. Waktu Tuhan perintahkan, kembalikan perpuluhan atau berikan persembahan khusus. Itu sebetulnya hanya menguji hatimu. Dengar ya, sebetulnya menguji hatimu. Tuhan itu tidak butuh harta kita. Tuhan menguji. Pertama, ujiannya adalah apakah engkau percaya dengan firman Tuhan. Kita banyak anak Tuhan percaya. Dengar ya, kalau engkau percaya dengan firman. Kemarin waktu ada satu sesi perpuluhan. Betul, kalau engkau mengembalikan, tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan, belalang pelarap diadik. Sampai orang berkata engkau diberkati Tuhan. Betul? Percaya enggak? Waktu kita tidak berani kembalikan. Sebetulnya kita tuh enggak percaya dengan firman. Kita enggak percaya dengan ayat itu. Kalau kita percaya, oh anugerah aku lakukan, justru tingkap langit dibuka, justru berkat datang, justru belalang pelarap disingkirkan. Kalau percaya, lakukan. Kenapa enggak lakukan? Enggak percaya. Kita boleh ngomong percaya, tapi ujian itu akan kelihatan. Enggak berani berarti enggak percaya. Mulai tenang semua. Loh, betul loh. Betul. Kalau saudara percaya, saudara mau melakukan atau tidak? Pasti untung. Bukan rugi kok. Enggak lakukan karena enggak percaya. Kedua, engkau mengandalkan harta atau mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ujian, siapa yang saudara andalkan? Di Yeremia diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Betul, ya terkutuk orang yang itu sebenarnya ujian. Siapa yang kau andalkan? Kalau engkau mengandalkan hartamu, menjadi jaminan. Kalau harta ini kurang, saudara gagah. Kalau saudara mengandalkan harta, saudara enggak akan berikan. Ini hilang, nanti aku hidupku kacau no. Rumah tanggaku kurang no. Usahaku mundur no. Karena mengandalkan. Tapi kalau orang mengandalkan Tuhan, dengan belah kasih aja apa-apa. Hidupku dari Tuhan kok. Berkat itu dari Tuhan kok. Dulu gak punya apa-apa, nyatanya Tuhan berkati kok. Ini boleh habis, Tuhan akan berikan lagi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita memberi. Kenapa gak berani? Kita sebetulnya mengandalkan harta. Janda di Sarfat. Itu ujian. Elia diberikan datang. Ya nyuruh janda itu berikan. Ya makan. Dia cuma punya tepung dan itu. Betul nggak? Itu untuk dia dan anaknya. Kalau dia nganggap loh ini tak kasihkan. Wong ini aja sedikit kok. Aku aja nggak cukup kok. Mati kok. Kalau dia ngandalkan itu dia nggak mau. Tapi kalau dia ngandalkan Tuhan. Dia akan berikan. Hidupku karena Tuhan. Makananku karena Tuhan. Berkat karena Tuhan. Waktu ada ujian. Saya bersyukur dia lulus. Waktu dia lulus. Dia berani mengandalkan Tuhan. Besok makan apa enggak tahu, berani. Mujizat terjadi. Minyak dan tepung berlipat ganda tanpa berhenti.
Sebetulnya itu ujian. Pertama, percayakah dengan firman? Kedua ujian, siapa yang kau andalkan? Hartamu? Kau akan pegang, karena ini yang jaminan. Tapi kalau engkau anggap Tuhan, yang diandalkan Tuhan jaminan, engkau akan lakukan. Yang ketiga, siapa yang paling kau kasih? Siapa yang paling kau kasih? Hukum yang utama itu kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budi kekuatanmu. Betul? Nomor 1, 2, kasihani sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara dengar dulu. Waktu Tuhan nyuruh, itu tergantung. Engkau mengasihi hartamu lebih daripada Tuhan, atau mengasihi Tuhan lebih daripada hartamu. Kalau engkau mengasihi hartamu lebih daripada Tuhan, enggak bisa. Yang lain enggak apa-apa. Kalau ini enggak bisa Tuhan, ini yang paling aku kasih. Saudara enggak akan lakukan. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, lebih semua yang lain, pasti. Betul? Memang kasih Tuhan lebih yang lain. Apapun oke Tuhan. Karena kasihnya lebih. Ini yang diuji Abraham. Alkitab sendiri ngomong loh. Abraham diuji. Betul? Abraham, berikan anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasih. Itu Abraham sedang menghadapi ujian. Kalau dia setelah diberkati punya anak, hatinya lebih cinta anak berkat Tuhan daripada Tuhan, enggak akan. Enggak Tuhan. Lain-lain oke. Tapi kalau ini tidak. Tapi kalau dia punya hati, Tuhan lebih cintai dari semua yang ada. Ya Tuhan. Dan saya bersyukur Abraham juga lulus dalam ujian. Waktu dia lulus, karya Tuhan nyata. Dia bukan kehilangan anak. Dia malah jadi bapak bagi banyak bangsa. Termasuk kita, anak-anak Abraham. Lulus ujian. Tuhan tetap nomor 1. Saya tutup dengan satu kisah lah, dia ilustrasi. Satu kali ada seorang bapak ngasih anaknya, ya pemudi, saudara, kalung mutiara. Ya, imitasi. Diajak toko, dia ingin beli-beli, ya sudah dibelikan, dikasih dia. Setelah beberapa lama, 1, 2, 3 tahun, bapaknya bilang, kasihkan kalung mutiaramu. Oh jangan Pak, ini aku paling suka kok. Di mana-mana aku pakai, tidur ya aku pakai, ya sekolah ya aku pakai. Jangan, ini aku senang sekali aku kasih. Jangan. Besoknya papanya ngomong lagi, berikan padaku. Dia terperkat, jangan, yang lain tidak apa-apa, jangan ini. Tapi bapaknya terus dengan kasih ngomong lagi, berikan pada papa. Bergumul, anak ini bergumul, dia juga cinta papanya. Bergumul, di satu sisi dia sangat senang sekali dengan kalung mutiara, sekalipun imitasi. Tapi bapaknya minta terus. Satu hari waktu bapaknya minta, dia nangis. Dengan nangis, lepaskan kalung mutiaranya. Berikan pada papanya. Pak, ini. Papanya terima. Dimasukkan di kantong kirinya. Lalu dia tangannya ambil kantong kanan. Kalung mutiara yang asli. Dikenakan pada anaknya. Tahukah? Bapaknya itu hanya menguji. Seberapa kasihnya pada bapaknya. Dengar, Tuhan itu gak pernah butuh harta kita. Tuhan yang memberkati supaya kita bisa jadi berkat. Itu hanya ujian. Itu hanya ujian. Kalau kita gak lulus dalam ujian, ya gak ngalami. Kalau kita lulus ujian, kita akan ngalami. Percaya pada firman, lebih dari keadaan. Mengandalkan Tuhan, lebih daripada harta. Mencintai Tuhan, lebih daripada yang lain. Semua bangkit berdiri. Padamu tak akan goyang, tak akan gentar.
pasrah. Semua angkat tangan datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Katakan seperti lagu ini, pertolongan kami yang sesungguhnya adalah daripada-Mu Tuhan. Maka kami taruh pengharapan kami kepadamu. Hanya Engkau yang bisa diharapkan. Hanya Engkau menjadi pengharapan yang pasti. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Aku mau percaya, aku mau terima firman-Mu dengan iman. Aku mau lakukan dalam ketaatan. Aku mau melakukan dengan setia. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu pasti benar, lebih benar dari pikiran kami, lebih benar dari perkataan siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hati yang mudah percaya. Tuhan, jamah pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Seperti pikiran-Mu Tuhan, menguasai pikiran kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu yang menjelaskan, yang mengajarkan pada setiap kami kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pembukaan ilahi. Biar firman-Mu ini menjadi pewahyuan. Biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, bukakan pengertian-Mu. Berikan iman yang dari Tuhan. Berikan hati yang taat, hati yang baru. Berikan hati yang setia Tuhan. Taruh pengharapan dalam Tuhan. Berjalan dengan iman dalam ketaatan. Tuhan, kami tahu bulan ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Kami mengalami breakthrough. Kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Bahkan kami mengalami breakthrough dalam keuangan kami Tuhan. Sehingga hidup kita jadi berkat, berguna. Jadi berkat bagi keluarga kami. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Hidup kami berguna bagi kerajaan Allah dan memuliakan Engkau. Jadikan kami umat yang terus berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Hamba-Mu doakan untuk setiap jemaat yang sedang datang di hadapan-Mu. Ampuni kalau kadang-kadang kami salah Tuhan. Engkau berikan pengampunan, Engkau berikan pemulihan Tuhan. Engkau memberikan kasih karunia. Pulihkan, bangkitkan Tuhan. Engkau tuntun setiap kami yang sakit dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah apapun sakit penyakit. Sekali lagi, jantung disembuhkan. Gula darah disembuhkan. Migrain disembuhkan. Rematik disembuhkan. Punggung disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oralah pasakara, kesembuhan, 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 kesembuhan. Sedang terjadi. Roh Kudus, Engkau yang menyembuhkan. Supaya kami dengan tubuh yang sehat. Lakukan firman-Mu, jadi pelaku firman. Oralah rumah tangga yang retak dipulihkan. Roh salah paham dilenyapkan. Pahit hati, sakit hati dilenyapkan. Roh pengampunan datang. Roh kasih mula-mula datang. Roh kerukunan, roh kebahagiaan datang. Oralah pasaka. Setiap pelajar bisa berhasil karena Tuhan yang memberikan hikmat. Setiap pekerja berhasil dalam hidupnya. Tuhan berhasil dalam kesehatan, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam keuangan. Bahkan Tuhan pakai kami untuk jadi berkat. Kami tahu Engkau mendengar doa-doa. Bahkan Tuhan berikan jawaban doa yang lebih daripada yang bisa kami minta. Lebih daripada yang kami bayangkan. Lebih daripada yang pernah kami dengar. Lebih daripada yang timbul keinginan dalam hati kami. Kami percaya saat ini Engkau berikan jawaban doa. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Seperti firman-Mu, kalau Engkau minta suatu, percaya sudah diberi, sudah dijawab. Kami percaya sudah Tuhan jawab. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan
Kami mau berjalan dalam firman-Mu. Kami mau berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami milik-Mu. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati semua yang dikerjakan. Diberkati dengan pelipat gandaan yang dahsyat. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, persekutuan di dalam roh-Mu, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.